Kali ini kita bahas soal TPA Penmaba Mandiri tahun 2020. Soal yang pertama, sinonim dari kata saham. Itu apa? Jadi saham itu artinya adalah bagian, ya, andil. Kemudian sero atau sumbangan. Nah, sehingga kita pilih yang E, ya. Kita teruskan soal kedua. Sinonim dari kata amputasi. Amputasi itu kan artinya pemotongan ya. Jawabannya yang C. Soal ketiga, sinonim dari kata prospek. Ini adalah prospek itu artinya harapan atau kemungkinan. Ya. Sehingga kita pilih yang B. Kemudian soal keempat, sempit. Ya, lawan katanya. Ini X ini artinya ini ya, antonim atau lawan kata. Nah ya, sempit berarti lawan katanya adalah longgar. Ya, jawabannya yang B. Soal kelima, lawan kata dari kata apik. Apik itu artinya adalah teratur, rapi, ya, bersih, bagus, nah dan sebagainya. Lawan katanya apa? Ya, yang D, berantakan. Lanjut, soal keenam. Lawan kata dari kata lazim. Nah, lazim itu artinya adalah sudah biasa. Ya, umum. Maka lawan katanya adalah kalau sudah biasa ya tidak biasa gitu ya, yang A. Soal ketujuh ini mengenai analogi ya. Perwira menengah, kolonel. Ya, jadi salah satu jenis pangkat dari perwira menengah itu adalah kolonel. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Salah satu pangkat dari tamtama kepala itu adalah kopral kepala. Soal ke-8, Teheran, Iran. Jadi ibu kota dari Iran adalah Teheran. Ya, maka jawaban yang tepat apa? Irak, ibu kotanya adalah Baghdad. Jawabannya yang C. 9. Steffi Graf, Jerman tenis. Ya, jadi Steffi Graf ini berasal dari Jerman. Kemudian dia seorang pemain tenis. Gitu, ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B. Rudi Hartono berasal dari Indonesia. Rudi Hartono merupakan pemain bulu tangkis. 10. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah yang merupakan kalimat yang baku? A. Mereka jebak pencuri itu hingga akhirnya tertangkap. Nah, ini tidak baku. Harusnya di sini menjebak ya. B. Situ sudah lama menunggu adikmu di tempat ini. Nah, situ ini bukan kata baku. Yang C. Ia teriak-teriak hingga suaranya serak. Nah, ini juga ada kata teriak-teriak. Ya. Ya cukup sekali aja gitu ya. Ia berteriak. Nah, gitu. Hingga suaranya serak. Yang D. Ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. Nah, ini kalimat baku. Coba lihat yang E. Dua anak lelaki itu berantem di pinggir kali. Nah, ini bukan kata baku. Ya. Harusnya adalah berkelahi ya. Nah, gitu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D.
Soal ke-11, bentuk kata baku yang benar terdapat dalam kalimat. Radio pada mobil merupakan aksesori yang digemari oleh banyak konsumen. Ya, jadi aksesori ini bukan kata baku. Harusnya ditulis menjadi aksesori. Ya. Yang B, tarian itu dianggap acceptable untuk ditampilkan di depan tamu. Yang ini harusnya ditulis menjadi acceptable. Nah, ya. Yang C, pada zaman penjajah di Kota Malang terbit banyak koran. Koran-koran tersebut tidak dapat terbit secara kontinu. Nah, kontinu itu ditulis menjadi kontinu, bukan pakai Y, ya. Yang D, pematuhan terhadap prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan akan melahirkan komunikasi yang bona fide, sekaligus melahirkan pula wacana yang wajar. Nah, bona fide tulisannya ini sudah benar. Ya, sehingga jawabannya yang D. Yang E, komunikasi merupakan syarat esensial bagi terciptanya prasyarat tumbuhnya kegiatan yang terbuka, yang tidak elit. Nah, elit itu ditulis seperti ini, pakai E di belakangnya, gitu ya. 12. Belanja bagi sebagian orang bukan lagi sekedar kebutuhan. Ada yang bilang belanja juga merupakan hobi, padahal dia sebenarnya impuls yang dalam beberapa hal sebetulnya harus dijinakkan. Kalimat di atas akan menjadi baku jika beberapa kata diperbaiki sebagai berikut, kecuali, berarti yang bukan ya. Yang A, mengganti kata sekadar dengan sekedar. Jadi, kata ini sudah baku, nggak perlu diganti. Ya. Jadi jawaban ini ya salah kalau kita mengganti kata ini dengan sekedar ini. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kalau gitu ya, karena di sini diminta kecuali. Coba lihat yang B. Mengganti kata bilang dengan berkata bahwa. Di sini ada kata bilang. Coba kalau kita baca, ada yang berkata bahwa belanja juga merupakan hobi. Jadi pas ya. Ini betul kalau mau diganti. Yang C, mengganti kata hobi dengan hobi. Ya, jadi penulisan kata hobi ya pakai I, bukan pakai Y. Betul kalau diganti. Yang D, menghilangkan kata sebenarnya. Di sini padahal dia sebenarnya impuls yang dalam beberapa hal sebetulnya harus dijinakkan. Nah, ini ya pas kalau kita hilangkan ya, nggak perlu gitu. Padahal dia impuls yang dalam beberapa hal sebetulnya harus dijinakkan. Nah, ini tepat kalau kita hilangkan. Yang E, mengganti kata dijinakkan dengan dibenahi. Ya. Padahal dia impuls yang dalam beberapa hal sebetulnya harus dijinakkan. Ya, betul ya. Kalau kita ganti dengan kata dibenahi. Sehingga kita pilih yang A, jawaban yang kecuali. Oke, ke-13. Bacalah teks berikut. Kita baca pertanyaan soal. Ya, dalam teks tersebut terdapat tata tulis yang tidak sesuai dengan EYD, yaitu penggunaan huruf kapital setelah tanda tanya. Jadi setelah tanda tanya, itu kita harus menggunakan huruf kapital. Nah, jadi di sini ada tanda tanya, maka kita harus menggunakan huruf kapital setelahnya ya. Nah, ini betul. Sesuai dengan EYD. EYD itu adalah ya ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang B, penggunaan tanda kurung pada tahun penciptaan karya sastra. Nah, ini betul penulisannya ya. Yang C, penggunaan tanda koma di antara nama instansi dan alamat. Nah, yang kayak gini nih, ya. Ini sudah benar juga penulisannya. Kemudian, penulisan kata sapaan Anda yang tidak menggunakan huruf kapital. Nah, ini harusnya kita ganti
dengan Anda. A-nya huruf besar, karena dia ini adalah kalimat sapaan. Ya. Sehingga ini salah. Yang E, penulisan kata di yang dipisah dengan kata ambarawa. Nah, di sini di ambarawa. Jadi kalau di kemudian diikuti tempat, maka penulisannya dipisah. Misalnya di rumah. Nah, di sini dikasih spasi. Ya. Kemudian kalau seandainya dia tidak menunjukkan tempat, misalnya di proses. Ya, kita gabung. Karena proses itu bukan tempat. Gitu ya. Nah, ini betul. Nah, sehingga yang tidak sesuai EYD yang mana? Yang D. Ya, kata Anda kita ganti menggunakan A-nya huruf besar. Gitu. Ini adalah teks untuk soal 14 dan 15. Kita baca dulu. Durian rasanya lezat sehingga disukai banyak orang. Karena kelezatannya itu menyebabkan orang makan terlalu berlebihan. Durian mengandung berbagai gizi, apabila dikonsumsi secara berlebihan, maka dapat mengakibatkan orang mabuk. Ya, bila Anda, ini nggak kebaca, bila Anda mengalami mabuk durian, atau bukan atau ya, atasi. Ya. Jadi bila Anda mengalami mabuk durian, atasi dengan cara berikut. Ambil segelas air putih hangat, berisi 1 sendok makan garam, aduk dan minum. Secara berangsur-angsur mabuk akan mereda. Pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah yang A, semua orang menyukai durian. Bukan ya? Karena di sini disebutkan durian rasanya lezat sehingga disukai banyak orang, bukan semua orang. Yang B, makan garam dapat mengatasi mabuk, bukan makan ya, tapi larutan garam gitu, dimasukin ke gelas. Minum larutan garam, bukan makan garam. Yang C, mabuk durian sangatlah berbahaya. Nah, ini tidak dijelaskan di dalam teks tersebut. Yang D, durian dapat dijadikan bahan baku pembuatan dodol. Nggak ada ya dijelaskan di teks itu. Yang E, larutan air garam dapat mengatasi mabuk durian. Nah, ini baru betul. Ya, sehingga kita pilih yang E. Lanjut ke soal 15. Pokok pikiran dari penggalan teks di atas adalah yang A, larangan mengonsumsi buah durian. Bukan ya. Yang B, cara mengatasi mabuk durian. Nah, ini baru betul. Karena yang difokuskan pada teks tersebut itu adalah, ya kalau kita makan durian berlebihan, mabuk, kemudian ya kita atasi dengan larutan air garam. Yang C, peringatan bahwa durian bisa memabukkan, bukan peringatan. Yang D, durian dapat dilarutkan dalam air garam. Bukan ya. E, durian mengandung alkohol yang sangat tinggi. Salah ya, nggak disebutkan di teks. Sehingga kita pilih yang B.